Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja dan semangat. Oh iya. Dengan kegiatan pada hari ini untuk Sojeng ya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh kan Pak Samsul? Boleh sekali. Ini Pak Samsul, kira-kira penilaian yang digunakan seperti apa dalam Sojeng pada hari ini Pak Samsul? Ya. Nantinya Ya, nanti penilaiannya adalah menggunakan alur detail, Bu, di mana di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus untuk itu berarti indikatornya apa ya Pak? Indikator ketercapaian yang Bapak uraikan nanti. Untuk indikator ketercapaian dari kucing ini nanti itu adalah dapat melaksanakan seluruh alur di dalam alur cerita tersebut, kayak tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi nanti apa yang saya tanyakan mengandung keempat unsur tersebut. Oh begitu ya Pak ya. Nah berarti nantinya untuk kompetensi nanti apa ya Pak ya? Kompetensi yang Bapak ajukan kepada coach. Untuk kompetensi yang saya ingin tingkatkan, Bu, ya, dalam kegiatan coaching ini. Kalau untuk saya pribadi, Bu, saya ingin meningkatkan bagaimana mengolah kata, menyusun kata dengan penyampaian yang sifatnya nanti tidak seperti menggurui dan juga bersifat tidak menyinggung seperti itu. Pada intinya nanti pertanyaan-pertanyaan saya itu istilahnya berbobot, dapat menggali ide-ide dari coaching atau teman diskusi saya. Oh iya Pak ya. Semoga untuk nanti supaya berhasil ya Pak. Nanti saya cuma sebagai pengamat saja. Begitu ya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak Zainal? Alhamdulillah, Pak Samsul sehat. Tampaknya dari wajahnya ini seperti ada yang mau disampaikan. Ini Pak, saya punya pikiran tentang murid saya Pak. Beberapa hari ini saya memikirkan murid saya, ada satu anak namanya Dava. Jadi anaknya ini sering tidak masuk sekolah, dan ketika masuk pun dia itu seakan akan sekolah dengan semaunya sendiri, tidak mau mengerjakan tugas, tidak memperhatikan pembelajaran. Jadi ini yang membuat pikiran saya terakhir ini sedikit berpikir Pak. Dari diskusi kita nanti Pak Zainal ya, kira-kira harapan Pak Zainal apa? Harapan saya tentunya agar murid saya ini Pak lebih rajin dalam sekolah, karena mengingat dia sudah kelas 6 dan di tingkat akhir, harapan saya mudah-mudahan dia lebih rajin lagi Pak untuk bisa masuk pelajaran dengan baik. Iya, mengingat si Dava Pak ini namanya. Dava ini sudah kelas 6,
cara masuk, takutnya nanti ketinggalan pelajaran sehingga nanti keulangan nanti akan menemui kendala gitu. Sebelumnya Pak Zainal, boleh diceritakan Pak Zainal keseharian Pak Zainal di sekolah itu bagaimana? Untuk kegiatan saya pembelajaran Bapak, jadi tiap hari saya melaksanakan pembelajaran dimulai dengan saya selalu menyatat untuk daftar kehadiran siswa. Setelah saya perhatikan selama seminggu dalam beberapa bulan terakhir ini ya, untuk Dava ini dalam setiap minggu itu pasti ada saja satu hari yang dia tidak masuk tanpa alasan. Mungkin karena dia merasa bosan atau dia merasa tidak ingin sekolah lagi atau gimana. Jadi saya juga kepikiran terus, mungkin ada apa kok Dava bisa seperti ini. Dan itu pun saya sudah dapat masukan dari guru kelas yang dulu Pak. Jadi memang Dava ini anaknya jarang masuk sekolah di kelas sebelumnya ini. Sebelumnya Pak Zainal, yang Pak Zainal lakukan di kelas terhadap Dava itu seperti apa? Mungkin yang sudah saya lakukan untuk Dava ini ya, untuk kemarin saya sudah memanggil anaknya Bapak, saya coba berbincang tentang keseharian dia, bagaimana di rumah, terus apa yang dia inginkan, terus kenapa kok jarang masuk, ataupun ada setiap minggu itu ada yang tidak masuk, apa penyebabnya, saya tanyakan. Terus dari kegiatan saya itu kemudian saya juga berbincang mencari teman yang dekat rumahnya dengan Dava Pak. Saya coba menanyakan, ternyata saya dapatkan Dava itu di rumah tinggal bersama neneknya, tidak dengan orang tuanya, karena orang tuanya bekerja di Surabaya, sehingga terkadang Dava ini juga sulit diatur oleh neneknya. Dia semaunya sendiri, ya mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya Pak. Jadi orang tuanya kerja, dia tinggal di sini bersama neneknya. Itu mungkin jadi penyebab dia semaunya sendiri gitu. Gini Pak Zainal, menindaklanjuti hal tersebut Pak Zainal, mungkin Pak Zainal punya rencana apa yang akan dilakukan Pak Zainal agar supaya si Dava ini bisa berubah menjadi rajin dalam satu minggu full masuk terus. Adakah rencana? Untuk rencana saya mulai besok, insya Allah saya akan secara lebih intens, lebih sering untuk mendampingi Dava. Di setiap hari nanti akan saya dampingi, saya tanyakan apa kesulitan-kesulitannya, terus saya memberikan nasihat, dan kemudian di kelas juga ada keyakinan kelas itu saya suruh baca setiap hari dan mulai mengajak dia untuk melakukan hal tersebut, dan juga sering-sering istilahnya mengadakan kegiatan yang membuat dia merasa tertarik Pak untuk masuk sekolah ini. Bagus sekali itu penerapan daya positif keyakinan kelas dengan komunikasi terhadap walinya dan neneknya tersebut, terus kemudian mengorganisir pembelajaran lah itunya ya. Terus kemudian harapannya dari rencana yang akan Pak Zainal lakukan ini, harapannya apa terhadap si Dava ini? Harapan saya tentunya nanti dengan rencana tersebut Dava akan menjadi lebih baik lagi Pak, lebih mau masuk sekolah secara rutin, karena mengingat dia sudah kelas 6 di tingkat akhir, dan nantinya mudah-mudahan dia menjadi lebih baik lagi, mau mengerjakan tugas dan bisa bergaul bersama teman-temannya dengan baik. Bagus Pak Zainal rencananya. Semoga apa yang direncanakan ini nanti dapat terwujud. Begini Pak Zainal, tentu dalam melaksanakan suatu rencana atau mewujudkan suatu harapan tentu kita tidak terlepas dari bantuan. Nah, ini mungkinkah Pak Zainal adakah pihak-pihak
yang mungkin dilibatkan untuk membantu Pak Zainal melaksanakan rencana tersebut, sehingga harapan yang Pak Zainal inginkan ini terwujud. Jadi untuk pihak yang ingin saya ajak, yang pertama tentu dari keluarga Bapak. Jadi nanti insya Allah neneknya akan saya panggil juga untuk berbagi cerita apa yang harus kita lakukan bersama untuk kebaikan Dava. Selain dari keluarga, dari rekan-rekan guru, khususnya guru agama dan juga guru-guru yang lain, supaya sedikit membantu nasihat ataupun arahan-arahan untuk Dava ini agar bisa bersekolah dengan lebih baik lagi. Dan tentunya yang terakhir adalah kepala sekolah sebagai hormat inti, jadi nantinya apa yang disampaikan kepala sekolah bisa menjadikan Dava lebih baik lagi. Iya, bagus sekali. Intinya Pak Zainal tadi adalah kolaborasi antara Pak Zainal sebagai gurunya, kemudian dengan walinya, neneknya, kemudian teman sejawat guru agama Islam Pak, kemudian kepala sekolah. Ini sinergi yang luar biasa sekali. Insya Allah dengan kolaborasi ini apa yang harapan Pak Zainal insya Allah akan terwujud. Kita konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Dan saya konsisten Pak, bisa setiap hari seperti itu. Untuk komitmen ke depan Pak Zainal apa ini? Ya, tentunya komitmen saya adalah saya bisa melaksanakan kegiatan istilahnya mendampingi Dava ini setiap hari, bisa memanfaatkan dia setiap hari, memberikan semangat. Jadi intinya harus berpihak pada murid sebaik-baiknya. Apapun tentang Dava ini juga murid saya, juga tanggung jawab saya yang harus saya intinya saya bantu untuk lebih baik lagi. Intinya memberikan perhatian dan memuliakan murid gitu ya. Pak Zainal, ada hal lain yang disampaikan terkait diskusi ini? Sampun Pak, sampun sikap ya, alhamdulillah. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas ucapan hari ini Pak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Sama-sama Pak Zainal. Sebenarnya ini tadi idenya yang muncul dari Pak Zainal sendiri, luar biasa sekali. Semoga ide-idenya ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memberi perubahan dan berdampak yang positif terhadap anak Dava. Itu Pak Zainal. Selamat pamit lagi. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Zainal. Pak Samsul tadi sudah melakukan coaching terhadap Pak Zainal sebagai ancam. Saya sebagai observasi jika saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Samsul, bagaimana perasaan Pak Samsul setelah melakukan coaching pada hari ini? Alhamdulillah Bu Farida, perasaan saya cukup puas karena kita dapat istilahnya berbagi pengalaman, terus kemudian berbagi pengetahuan, sehingga apa yang kita lakukan dalam coaching itu, apa yang kita sampaikan dapat memberikan atau memunculkan suatu ide-ide dari diri siapa, diri teman kita yang mengajak diskusi ini tadi. Terus bagaimana kira-kira tadi indikator ketercapaian sudah tercapai apa belum Pak Samsul? Alhamdulillah Bu, tadi sudah saya laksanakan semua, dari penyampaian pertanyaan yang sifatnya mengandung tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur-unsur tersebut sudah tersampaikan, sehingga Pak Zainal ini tadi dapat memunculkan ide dalam dirinya sendiri. Itu ya Pak ya. Tadi kan untuk meningkatkan kompetensi adalah dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Yeah. Sudah kan tersampaikan apa belum kompetensi tersebut? Alhamdulillah sudah Bu, terbukti dengan Pak Zainal dapat mengeluarkan ide atau pikiran dalam diri.
Oh iya Pak Samsul, dengan observasi pada hari ini, Pak Samsul sangat luar biasa loh, sehingga bisa menentukan kunci untuk menemukan permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih Pak Samsul perbincangan pada hari ini. Semoga dengan perbincangan pada hari ini bermanfaat untuk anak didik kita ke depannya.